Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan siap untuk mengikuti pembelajaran IPA pada hari ini. Untuk pembelajaran IPA, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kita tahu bahwa salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Tujuannya makhluk hidup berkembang biak itu untuk apa? Nah, untuk mempertahankan keturunannya. Dengan berkembang biak, makhluk hidup itu dapat menghasilkan individu yang baru. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan itu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya sehingga terhindar dari kepunahan. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Untuk yang akan kita bahas pada hari ini adalah perkembangbiakan secara generatif. Ada yang tahu perkembangbiakan secara generatif itu apa? Nah, ini dia. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah proses perkembangbiakan secara perkawinan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu diawali oleh dua proses, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan itu merupakan jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Selanjutnya akan terjadi proses pembuahan. Proses pembuahan itu merupakan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sehingga nanti akan membentuk zigot. Zigot ini nanti akan berkembang menjadi lembaga. Kemudian lembaga berkembang menjadi bakal biji. Kemudian bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah ini nanti akan menjadi daging buah, sedangkan lembaga yang terdapat di dalam biji merupakan calon individu baru. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang perkembangbiakan, kita perkenalkan dulu tentang bagian-bagian bunga. Di sini sudah ada gambar bagian-bagian bunga. Nah, bagian-bagian bunga itu ada yang namanya perhiasan bunga. Yang termasuk perhiasan bunga itu adalah kelopak dan mahkota bunga. Nah, kelopak bunga itu merupakan bagian terluar yang terletak di dasar bunga dan terhubung dengan tangkai bunga. Akan terlihat saat bunga mulai kuncup. Selanjutnya, mahkota bunga terletak di bagian dalam bunga. Fungsinya mahkota itu adalah untuk menarik perhatian serangga untuk membantu melakukan penyerbukan. Kemudian ada dasar bunga. Dilihat, dasar bunga itu merupakan tempat melekatnya mahkota bunga yang letaknya pada bagian ujung bunga. Kemudian di bawah dasar itu ada tangkai bunga. Tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Kemudian bagian bunga selanjutnya ada benang sari. Benang sari itu merupakan alat kelamin jantan pada bunga yang menghasilkan sperma atau sel kelamin jantan. Benang sari itu terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kepala sari dan tangkai sari ini merupakan tempat pembentukan serbuk sari. Kemudian ada putik. Putik itu merupakan alat kelamin betina pada bunga yang menghasilkan sel kelamin betina atau ovum atau sel telur. Letaknya berada di tengah-tengah bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Di situ terlihat bahwa putik itu dikelilingi oleh banyak benang sari. Putik itu terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Kepala putik itu merupakan tempat terjadinya proses penyerbukan yang memiliki bulu-bulu halus dan berlendir. Fungsinya adalah untuk menangkap serbuk sari. Kemudian bakal buah ini yang di situ. Bakal buah itu merupakan di dalam bakal buah itu terdapat bakal biji yang memiliki dua inti, yaitu calon lembaga dan sel telur. Sel telur itu merupakan sel kelamin betina. Nah, sekarang
Pembagian bunga itu berdasarkan alat kelaminnya itu dibedakan menjadi dua, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki serbuk sari dan kepala putih dalam satu bunga. Contohnya di sini ada gambar bunga sepatu. Dalam bunga sepatu itu ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dalam satu bunganya. Ada benang sari dan putihnya. Sedangkan bunga tidak sempurna itu adalah bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin saja. Ini di sini ada contohnya bunga pepaya. Dia itu hanya memiliki putih saja. Dalam satu bunga itu hanya memiliki putih saja atau benang sari saja. Jadi tidak dalam satu bunga itu tidak lengkap ada putih dan benang sarinya. Sedangkan bunga berdasarkan kelengkapan penyusunnya itu dibedakan menjadi dua, bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap itu adalah bunga yang memiliki semua komponen bunga. Mempunyai 4, ada kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Sedangkan bunga tidak lengkap itu jika tidak memiliki salah satu dari komponen bunga tersebut. Contohnya bisa dilihat di situ. Nah, lalu apa perbedaan bunga lengkap dan bunga sempurna? Nah, kalau dilihat dari perbedaannya, tadi kan kalau bunga sempurna itu memiliki dua alat kelamin dalam satu bunga. Ada benang sari, ada putih. Sedangkan bunga lengkap itu harus memiliki putih, benang sari, mahkota, dan kelopak dalam satu bunga loh ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunga lengkap merupakan bunga sempurna. Sedangkan bunga sempurna belum tentu termasuk bunga lengkap. Contohnya di sini adalah bunga asoka. Nah, bunga asoka ini mempunyai putih dan benang sari dalam satu pohon. Artinya bunga ini merupakan bunga sempurna. Tetapi bunga asoka itu tidak memiliki kelopak, sehingga bunga asoka bukan merupakan bunga yang lengkap. Sekarang macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya itu dibedakan menjadi 4. Penyerbukan sendiri. Yang pertama, penyerbukan sendiri itu adalah jika serbuk sari yang menempel atau jatuh di kepala putih berasal dari bunga yang sama. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Jika serbuk sari yang menempel atau jatuh di kepala putih berasal dari bunga yang berbeda, tetapi masih pada satu tanaman atau masih satu pohon. Di situ sudah ada gambarnya. Selanjutnya yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang, jika serbuk sari yang menempel atau jatuh di kepala putih itu berasal dari tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Misalkan ada 2 tanaman, masih sejenis, tapi dia berbeda. Di situ sudah ada gambarnya. Kemudian yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Jika serbuk sari yang menempel atau jatuh di kepala putih itu berasal dari tanaman berbeda yang masih satu jenis tetapi varietesnya berbeda. Di situ sudah ada contohnya. Bisa diamati gambarnya ya. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang ada di LKS pembelajaran pertama ya. Silakan dibuka LKS-nya.